Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap semangat belajar ya. Nah, pada kesempatan ini kita masih belajar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 8 semester genap. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kalian berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis yang akan dipakai untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk materi hari ini kita mempelajari tentang redistribusi pendapatan nasional. Sebelumnya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan nasional. Kedua, menjelaskan program redistribusi di Indonesia. 3. Menjelaskan alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki dalam materi, alangkah baiknya kalian perhatikan dua gambar di bawah ini. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa ada gedung bertingkat, gedung mewah. Sedangkan gambar yang kedua adalah permukiman masyarakat yang pada lingkungan tidak sehat, kumuh, dan di pinggir sungai yang rawan dengan banjir. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah. Oke, kita lanjutkan materinya. Berikut adalah kondisi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Perhatikan gambar di layar bahwa ada permukiman kumuh, sedangkan di belakangnya adalah gedung-gedung bertingkat. Bahwa ada ketimpangan di sini, ada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi tinggi dan ada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Selanjutnya yaitu redistribusi pendapatan nasional. Apa sih redistribusi pendapatan nasional? Yaitu redistribusi pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan nasional ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan dari golongan atas ke golongan bawah atau miskin. Redistribusi ini berbentuk jaminan sosial dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan sama. Redistribusi ini berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. Contohnya adalah iuran BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Kemudian redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat, di mana jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan mengutamakan dalam jangka waktu panjang. Program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. 1. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Di samping itu, pemerintah juga telah melaksanakan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas, perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial PPS, program Keluarga Harapan PKH, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu. 2. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat yang dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro, kecil, dan menengah
atau UMKM mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha dan diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. 3. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM yang ada di masyarakat harusnya dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Yang keempat adalah kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. 5. Mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang A. Subsidi. Dalam pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh, subsidi pupuk kepada petani dan subsidi BBM untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. B. Pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.